Shalom warga kerajaan. Saat ini kita akan membahas tentang topik unboxing your life. Nah, kita sering mendengar kata ini, unboxing, apalagi dikaitkan dengan adanya produk baru, misalnya handphone dan sejenisnya. Nah, unboxing pada zaman sekarang sudah sangat tidak asing lagi, dan itu merupakan kebiasaan orang ketika orang menerima satu produk, kemudian dia buka, dia syuting, dan dia menjelaskan detail produknya di situ. Dan di zaman perkembangan teknologi 4.0 saat ini merupakan suatu hal yang luar biasa, mempunyai perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam media komunikasi. Nah, bagaimana tidak, hampir setiap masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari ibu-ibu rumah tangga, remaja, pedagang, bahkan orang tua pun terlibat dalam media sosial. Ya, mereka punya jaringan network sendiri, baik itu di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya. Nah, unboxing sangat erat dengan media sosial, sebab dalam media sosial identik dengan upload dan update. Nah, dewasa ini banyak sekali juga selebgram, YouTuber yang sering melakukan unboxing ya sebagai bahan materi mereka dan dibagikan kepada khalayak banyak. Apakah pengertian unboxing ini? Secara sederhana, unboxing berarti membuka kotak dari produk atau barang yang sudah dibeli, misalnya handphone atau komputer dan lain-lain, dan memeriksa fitur-fiturnya. Nah, menurut Wikipedia juga berkata unboxing adalah pembongkaran produk, terutama produk konsumen berteknologi tinggi, di mana prosesnya direkam pada video dan diunggah ke internet. Ya. Nah, produk berteknologi tinggi ini yang dimaksud salah satunya seperti produk yang dibungkus dengan rapi sehingga tidak terlihat isinya, tidak terpaku pada bentuk atau boxnya atau kotaknya, tetapi unboxing pada hal ini berlaku secara umum terhadap suatu hal yang dibungkus, yang di dalam kemasan itu. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan manusia? Manusia diciptakan dan diinstal platform ilahi dalam kehidupannya. Hal ini ketika manusia pertama kali dibentuk dari debu tanah menurut gambar dan rupa Allah, dalam bahasa Ibrani Afar, dalam model ilahi atau sesuai dengan desain Allah sendiri, yaitu dengan mengambil rupa Allah, lalu kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan, nismat caim, kepada manusia. Roh Allah atau roh kehidupan, ruah itu diberikan kepada manusia, dan manusia yang mati, yang dari debu tanah tadi, kemudian menjadi hidup dan menjadi makhluk hidup, nefes hayim. Nah, cara Allah menciptakan manusia dengan makhluk hidup lainnya sangat berbeda. Manusia pertama, Adam, diberikan nafas kehidupan, nismat kaim. Allah juga memperlengkapi manusia dengan akal budi. Hal ini juga terdapat dalam Kejadian 2 ayat 20. Sebab selain Adam memberikan nama kepada para binatang, ia juga diberikan tugas untuk mengelola, menjaga, serta memelihara, mengerjakan apapun yang ada di dalam Taman Eden itu. Nah, gambar Allah yang ada di dalam diri Adam menunjukkan perbedaan dirinya dengan binatang. Gambar Allah ini yang memampukan manusia untuk berkuasa sebagaimana yang dimandatkan dalam Kejadian 1 ayat 28. Gambar Allah ini juga yang memampukan manusia untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Nah, di dalam diri Adam juga ada hati nurani, matspun, atau disebut kompas moral, sehingga sejahat-jahatnya manusia sebenarnya ia dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang jahat. Dan juga manusia itu memiliki sisi baik karena dia mempunyai kompas moral di dalamnya. Nah, jika dikaitkan dengan sebuah produk, manusia ini adalah produk terbaik yang Allah ciptakan, the best product. Ya, dengan platform yang luar biasa, sempurna sebagai suatu ciptaan. Sebab yang diinstal dalam produk itu adalah platform ilahi. Platform ini berisi aplikasi-aplikasi terbaik yang tidak terdapat pada ciptaan lainnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan satu pujian dari Marco. Marco ini banyak mengalami mujizat Tuhan.
dia hampir mati karena sakit. Tapi Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Nah, dia juga mengembangkan talentanya dan melayani Tuhan. Nah, nanti di kesempatan yang lain kita akan mendengarkan kesaksiannya dalam program ini, kesaksian yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita nikmati, kita memuji Tuhan bersama Marco. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Luar biasa ya lagu yang dinyanyikan, dan saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan pujian dari yang dibawakan oleh Marco. Nah, produk awal ini ketika di unboxing, kemudian diperiksa semua fitur-fiturnya apakah bekerja sempurna atau tidak, yaitu dengan cara diberikan tugas. Adam menerima tugas dari Allah untuk memberi nama kepada binatang-binatang, dan apa yang dikerjakan oleh Adam ini sangat baik. Maka produk itu layak untuk dipergunakan. Nah, kepercayaan Allah inilah sehingga Adam mendapatkan tugas untuk berkuasa dan mengelola segala ciptaan Allah. Dan kemudian Allah menciptakan produk yang kedua, yaitu Allah. Ya, mungkin ada yang berkata, masa kan manusia disamakan dengan produk? Nah, ini merupakan suatu penggambaran saja, tidak bermaksud menghina. Nantinya sebentar saudara akan mengerti kemana tujuan pembicaraan kita hari ini. Maafkan saya. Nah, tetapi ada satu kecacatan ya dari dalam produk itu, yaitu manusia ini ternyata mempunyai sifat egois. Ya, independensinya juga lumayan tinggi, sehingga hal itulah yang mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa, jatuh dalam godaan si ular tua ya, yang memutarbalikkan fakta bahwa Allah telah berbohong dengan menyembunyikan sesuatu, yaitu dengan bahwa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat maka ciptaannya akan menjadi sama dengan Sang Pencipta. Nah, ini godaan daripada si ular tua. Nah, ternyata bahwa platform ilahi ini telah kemudian dimasuki oleh virus sehingga membuatnya rusak. Ya, memang pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kerusakan di situ. Nah, setelah sekian lama, berabad-abad, maka antivirus itu kemudian diberikan oleh Pencipta. Antivirus itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang sanggup memulihkan dan memperbaharui kehidupan manusia. Platform ilahi dipulihkan kembali. Nah, sebagai platform yang telah dirusakkan oleh virus dosa, maka manusia perlu menginstal antivirus, yaitu dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pemulihan total, yaitu dengan menjadi ciptaan yang baru. Kita dipulihkan, kita diperbaharui, ciptaan yang baru dengan platform ilahi dan fitur-fitur yang luar biasa. Platform itu
adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, dalam setiap orang percaya, dan fitur-fitur itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Potensi, talenta. Nah, bukankah hal ini merupakan hal yang luar biasa? Bagaimana caranya agar supaya kita bisa menerima itu? Bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dibaptis dan minta dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengalami kelahiran baru, produk ilahi yang baru. Nah, inilah saatnya bagi kita untuk mengunboxing kehidupan kita yang baru. Cobalah untuk mengaktifkan fitur-fiturnya, ya, yang telah diinstal oleh Tuhan. Fitur apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, fitur-fitur pekerjaan baik, ya, hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Bahkan karunia-karunia yang ada di dalam kita, potensi-potensi, mari kita maksimalkan. Talenta yang Tuhan beri, jangan disimpan, jangan ditahan, tapi maksimalkan. Nah, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang dipenuhi dengan potensi ilahi. Karena itu jangan sia-siakan kehidupanmu, jangan sia-siakan hari-hari hidupmu, dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah semua kepada Sang Ilahi, pencipta kita. Maka Dia akan memakai kita dengan luar biasa, sesuai dengan kehendaknya. Dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya, alat bagi kerajaan Allah. Nah, saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Minta Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Nah, jika saudara diberkati dengan program ini, silakan untuk subscribe, like, share, dan bunyikan tanda lonceng. Dan saudara diberkati untuk jadi berkat. Kita terima berkat, mari kita bagikan berkat ini kepada orang lain. Dan saya percaya kita semua mengalami anugerah Tuhan. Unboxing your life. Tuhan Yesus memberkati.